Halo semua, senang kita bisa bergabung kembali untuk melanjutkan diskusi kita sebelum ini. Kita tadi sudah membahas jalan sunyi. Sekarang kita akan melanjutkan dengan apa yang sudah kita akhiri tadi ya dalam pembicaraan itu. Dalam pembicaraan yang lalu ada kesimpulan bahwa kita memerlukan juga inisiatif untuk membuka terobosan-terobosan baru, jalan-jalan baru yang mungkin sekarang belum kelihatan ya pentingnya, tetapi Anda sebagai dua orang ilmuwan yang bisa banyak melihat masa depan menganggap bahwa kita penting untuk membuka jalan-jalan ketiga ya, alternatif yang sekarang mungkin belum ada jalurnya di bidang pendidikan atau di bidang profesi gitu ya. Nah, tetapi untuk membuka jalan baru itu tentu tidak mudah ya. Kita harus pertama-tama mengumpulkan sumber dayanya dulu. Dan apakah cukup orang-orang yang nanti akan bekerja sama dengan kita untuk membuka jalan baru itu ya. Nah, kalau tadi kembali ke profesi yang sangat langka ini gitu ya. Mungkin membuka jalan baru itu tidak semudah kalau kita mau mencetuskan ide yang pragmatis ya. Seperti ayo kita bagaimana caranya meningkatkan keahlian untuk bikin toko A atau B gitu ya, atau produk A atau B yang jelas gitu ya. Tentu itu lebih mudah. Tapi Anda sebagai saintis membuka jalan baru, lalu ditanya orang, jalannya nanti kemana? Akan menemukan apa? Gitu ya. Yang mungkin dari segi sains, semuanya masih terbuka ya kemungkinannya. Nah, Mbak Nana dan Mbak Dami, dua-dua orang ini sangat sibuk membuka jalan baru dengan berinteraksi dengan guru-guru, dengan anak-anak muda, anak-anak sekolah. Mengapa Anda berdua melakukan itu? Bisa dijelaskan dan apa yang Anda lakukan? Apakah ini untuk tadi seperti Anda katakan tadi membuka kemungkinan-kemungkinan baru? Silakan, Mbak Nana. Lena dulu, gantian. Wah, terima kasih Mbak Mel. Ini jawabannya memang panjang ya, karena memang jalannya panjang. Tetapi tadi di pembicaraan yang lalu saya sampaikan bahwa yang menurut saya amat penting untuk dimiliki sebagai modal perorangan maupun modal komunal adalah kemampuan berpikir yang logis, yang rasional begitu. Nah, itu ternyata bukan sesuatu yang datang dengan resep, tetapi datang dengan menyiapkan konteks, menyiapkan suatu narasi, sehingga urutan berpikir rasional itu muncul, bisa dipahami dan kemudian bisa diterapkan dan mungkin direplikasi untuk konteks yang berbeda. Nah, jadi buat ke sana yang kami pikir jalan yang strategis adalah bekerja sama dengan guru. Karena guru-guru ini yang dari tingkat yang paling dasar, anak-anak di PAUD umur 3, 4, 5 tahun, masuk SD 6 tahun dan seterusnya, sebetulnya dengan berbagai macam mata pelajaran, sebetulnya menanamkan itu. Hal-hal yang fondasional, mulai dari belajar berhitung, belajar membaca, itu kan sebetulnya menata kerangka logika untuk bisa menyerap yang level berikutnya, level kognisi yang berikutnya. Nah, eh, tantangannya adalah di Indonesia ini kualitas sekolah, guru, dengan segala macam perangkatnya itu sangat beragam, lebar sekali spektrumnya begitu. Sementara sains, teknologi maju terus kan. Jadi yang kita lihat adalah ada kesenjangan yang makin lebar antara kemajuan sains dan teknologi dengan apa yang mesti disiapkan oleh pendidikan. Nah, disitulah saya pikir kita yang utamanya sebetulnya tugasnya adalah bekerja membangun sains, membangun teknologi
mesti juga turut membangun, membersamai guru, kalau kata kerja yang baru sekarang, membersamai guru, agar mereka selalu tersambung dengan kemajuan-kemajuan terkini, menghasilkan konteks-konteks baru di mana yang fondasional tadi itu terbentuk dengan kokoh, dengan sudah sudah ada pada level yang sekarang maju, begitu mungkin. Waduh, padahal itu bukan hal yang mudah ya. Bukan Karena hal yang ini mudah. ilmunya astronomi fisika gitu kan ya. Sedangkan ini tadi gapnya di bawah masih Urusannya sama jauh guru, ke guru. dan kita bukan orang yang sebetulnya terdidik secara formal untuk pedagogi, untuk mengajar anak-anak SD atau itu ya. Jadi kita memang sungguh-sungguh belajar Jadi Mbak Nana sendiri juga belajar ya sangat dari belajar. pertanyaan-pertanyaan mereka tentang Ya, apa ilmu yang Mbak Nana tekuni itu ya ya. dan sebagainya. Mbak Dami bagaimana pengalamannya? Iya, mirip dengan Mbak Nana ya. Jadi, tapi mungkin kalau untuk serangga sih konteksnya untuk masyarakat Dekat ya. lebih dekat ya, karena sehari-hari. Kalau bintang kan kayaknya jauh gitu ya. Kalau serangga memang lebih mudah untuk masyarakat merasa, oke, aku ingin tahu semut itu sebetulnya hama atau bukan gitu ya. Tapi itu sebetulnya kalau dilihat flashing back ya, jadi kenapa sampai membuat jalan itu gitu ya. Ketika melakukan penelitian di Gunung Halimun, ke Gunung Salak, dan banyak sekali masuk ke desa-desa yang sulit dijangkau gitu ya, melihat ada SD-SD di sana ya, ada guru, kemudian kita melakukan penelitian, tapi terus melihat ini sekolahnya kok kayaknya pelajarannya mungkin ya mereka masih kurang ya alat-alat lah ya untuk bisa lebih memahami tentang biologi dan sebagainya. Jadi kemudian tertarik untuk membantu guru-guru di situ, membangun perpustakaan desa, menjadi bagian dari masyarakat yang bersama-sama dengan guru-guru itu bagaimana ya memberikan inspirasi lah gitu ya kepada anak-anak di desa-desa di gunung-gunung gitu. Kalau mau dikatakan bahwa ini pekerjaan tambahan ya iya. Ya. Orang tujuan apa tugas kita kan memang mengembangkan ilmu itu tadi, Ya. mengembangkan sains, kemudian mengajar mahasiswa, bukan SD di gunung mana gitu. Tapi karena ketika di sana kemudian merasa bahwa loh kita tuh punya kapasitas dan mestinya kita bisa lah, kita mampu membantu entah dari mana caranya. Jadi ketika ada will itu untuk kemudian membantu SD membuat jaringan guru, itu kemudian lagi-lagi pintu itu kemudian terbuka. Ya. Biasa ya. Dan juga sebetulnya tadi kata Mbak Dami itu ya. Sebetulnya ilmu yang kelihatannya sangat esoterik gitu ya, jauh gitu ya. Ilmu serangga, ilmu yang susah. Itu ternyata sebetulnya kalau dengan pendekatan yang lebih fleksibel ya, lebih kreatif, terbuka, ternyata bisa diperoleh dari lingkungan sehari-hari. Demikian juga mungkin ilmu perbintangan atau ilmu kosmologi ya. Anak-anak mungkin tanpa teropong juga masih bisa dan tidak perlu belajar dari buku mana. Sebetulnya kalau mereka dibuat tertarik untuk membuka matanya terhadap hal yang ada di sekitar mereka. Ya. Dan guru-guru itu bisa membantu menjawab, itu bisa ya Mbak Nana ya. Jadi tidak perlu peralatan yang canggih-canggih. Demikian juga Mbak Dami, Mbak Nana ya. Tapi perlu Kalau bintang kayaknya perlu alat canggih. Kalau serangga mungkin enggak. Well, kita perlu mikroskop juga ya. Iya. Kalau mau melihat yang kecil-kecil. Tapi dengan cara berpikir tertentu barangkali juga itu penting dulu ya. Dari sebelum ada alatnya gitu. Daripada Iya, kita iya. beli alatnya lalu pertanyaannya tidak jelas ya. Nah, itu. Tapi membangun tadi itu yang fundamental. Gimana Mbak Nana? Iya betul, itu menghadirkan relasi itu ya yang utama, bagaimana manusia itu merasa dia bagian dari semesta. Itu kan yang kepingin sekali ya, setiap anak tuh merasa dia bukan hanya menonton bintang tetapi dia juga bagian dari semesta, dia itu terhubung dengan bintang-bintang itu. Nah, orang memang sekarang cenderung wah
nggak punya teknologi berarti nggak bisa ngapa-ngapain begitu ya. Tapi saya selalu ingetin bahwa teknologi itu kan baru ada mungkin 100 tahun belakangan ya. Tetapi pengetahuan itu sudah ada ribuan tahun. Jadi orang itu ribuan tahun belajar atau Dari pahamnya mana pakai ya? apa? Iya, Nah itu betul. dia. Jadi akhirnya kembali pada bahwa manusia itu dikasih potensi untuk berpikir dan berkreasi yang luar biasa. Jadi dari situlah saya dorong mereka untuk berhitung tanpa kalkulator, tetapi menggunakan alat-alat yang sederhana begitu ya, melihat analogi, dan itu ternyata eh, membuat mereka senang bahwa itu semua ternyata ada di dalam diri ya. Ketika itu digali, diasah, betapa mereka menyadari mereka punya potensi yang Iya. luar biasa. Jadi dipatik ya, kesadarannya itu dipantik lalu Diasah. diasah, dibuka matanya ya. Jadi Iya. begitu orang melihat, wow, ternyata alam semesta itu ada di sekitar dan aku adalah bagian dari Iya, iya. antaranya ya. Itu saya mau ngasih contoh juga kayak serangga itu ya. Ada serangga-serangga tertentu tuh kemudian orang belajar gitu. Oh, kalau serangga ini berbunyi berarti akan ada musim Musim Oh kemarau ya, gitu ya. betul. Itu sudah ada di Udah ada dari dulu pengetahuan tradisional ya. tanpa dia Heeh. harus pakai alat-alat apa, tapi kan gimana ya? Jadi dia memantau alam ini teni itu kali Ya, ya. Iya. betul itu. Ya, Nah jadi itu seperti melihat arah aja ya Mbak Mel kan. Dulu kita diajarin kalau lihat bintang layang-layang atau bintang salib selatan itu kan buat kita menunjukkan arah mata Arah. angin kan. Ke sini utara selatan berarti ya tegak lurusnya timur barat begitu kan. Nah, ketika mereka bisa lihat itu, saya tunjukkan itu, mereka seperti punya pegangan. Jadi kalau saya nggak harus punya HP untuk tahu utara selatan, misalnya iya, begitu. iya. Tapi pada saat yang sama mereka tanya, Bu, kalau misalnya langit kita nggak bisa lihat bintang, bintang itu gimana? Nggak bisa lihatnya mengapa? Apakah karena cuaca tertutup awan, misalnya mendung? Ya itu kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita nggak bisa lihat dia karena polusi udara, karena polusi cahaya, itu kita bisa lakukan sesuatu. Jadi mereka pada saat yang sama juga melihat peran perburukan lingkungan, bahwa kalau lingkungannya terus-menerus memburuk, ada peralatan Konsekuensinya. alam yang gratis itu yang mereka jadi nggak bisa pakai Nggak lagi. bisa Nggak bisa lihat. akses. Dan ini sangat relevan ya bahwa mereka juga sadar bahwa apa yang dilakukan manusia bisa merusak alam ya. Iya, Itu. sekaligus ya begitu. Dan jadi menarik sekali bahwa ilmu niteni itu kan sebetulnya sudah ada sejak lama. Dan barangkali di sini letak persilangan atau dialog antara ilmu pengetahuan modern dengan apa yang sudah dipelajari nenek moyang kita ya. Yang ada cara menghitung iklim ya, atau mengetahui musim-musim Pronoto-Mongso yang barangkali juga sudah mulai terancam oleh perubahan iklim ya. Jadi di sini gabungan dua itu bisa ketemu ya. Iya. Kita tidak menganggap ilmu yang sudah dipunyai nenek moyang kita itu sebagai ilmu yang tidak berguna, Tidak tapi sangat berguna. berguna karena itu Iya. kesadaran sudah ada ya. Tapi sekarang bagaimana mempertemukannya ya. Iya. Jadi ketika turun ke lapangan itu banyakkah Ibu Nana dan Mbak Dami ini belajar hal-hal yang baru yang dari masyarakat juga, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Iya. tidak muncul di kelas gitu? Iya, betul. Pengalaman saya banyak sekali pertanyaan yang kemudian buat saya terpana juga gitu. Oh iya juga ya, nggak pernah memikirkan hal itu ya. Jadi enaknya itu kalau ke lapangan itu kita selalu belajar dari masyarakat. Itu Luar biasa. senang banget ya. We learn from each other gitu ya. Ya, benar. Gitu ya Mbak Nana ya. Iya, iya. Ada hal yang sifatnya praktis yang mereka lakukan karena situasi lokalnya mengizinkan. Apakah itu lihat laut, perilaku laut secara musiman, perilaku angin, gunung, hujan dan sebagainya secara musiman. Tapi juga yang saya perhatikan adalah peran dari pengetahuan dan keyakinan latar belakang. Bagaimana mereka menerima sesuatu, memproses sesuatu dalam hal pikiran dan lain sebagainya dengan
latar belakang tadi gitu. Jadi buat saya itu membantu untuk memahami tentu saja beraneka ragamnya masyarakat Indonesia, tapi juga cara mengantar. Paketnya sih sama, tetapi bagaimana mengantar ke sini, ke sini bergantung pada latar Iya. belakang mereka. Jadi buat saya itu pelajaran penting sekali Luar sih. biasa ya, karena kita tidak datang seperti seorang ilmuwan yang seakan-akan turun memberikan sesuatu ya. Iya. Tidak bisa seperti itu karena pengetahuan itu hidup di dalam suatu konteks budaya, konteks masyarakatnya. Jadi ini saya kira ini suatu yang sangat penting. Bagaimana kita sebagai ilmuwan tidak merasa lebih tinggi dari masyarakat. Bahwa masyarakat juga punya cara-cara untuk memahami alam secara berbeda. Lalu bagaimana kita mendialogkannya ya. Dan belajar bersama dengan masyarakat untuk menerima sesuatu, menciptakan suatu pengetahuan yang baru ya. Ada rasa seperti apa ketika kita, jadi ini bukan sekedar pengmas ya. Pengmas Bukan itu apa? namanya pengabdian masyarakat yang cuma untuk dapat kum. Tapi ternyata Bapak Ibu ibu-ibu semua ini berdua terpanggil untuk belajar bersama masyarakat gitu ya. Ada sesuatu kah yang dirasakan ketika proses itu? Selain oh ya ternyata jadi mikir hal yang baru yang tidak pernah terpikirkan. Iya. Apa? Kalau saya sih ketika ya ke lapangan kemudian bertemu sama guru-guru ataupun petani dan kemudian bisa membantu itu ada rasa apa ya, happiness ya, kebahagiaan yang sulit untuk apa ya, you cannot measure that with money ya. Tapi ada rasa bahwa oh kita tuh berguna. Kemudian melihat mereka menjadi mendapatkan ilmu yang otherwise mereka tidak bisa dapatkan ya. Jadi kesempatan-kesempatan untuk make change in people's life itu tuh kayaknya so fulfilling. Itu yang saya rasakan. Gimana Mbak Nana? Saya merasa bahwa saya bagian masyarakat yang lebih luas daripada masyarakat saintifik, komunitas saintifik begitu ya. Itu pun juga makin lama makin luas, tapi ada kesempatan untuk melihat relasi-relasi yang mungkin selama ini saya nggak lihat, atau kalau saya tahu keberadaan relasi-relasi tersebut tapi terlalu jauh dari saya untuk saya bisa ada memberikan impact, dan sebaliknya saya menerima sesuatu dari sana. Jadi saya merasa betul jadi relasi itu jadi real, dan berikutnya saya merasa lebih yakin, atau bagaimana rasanya, lebih optimis mungkin kata yang lebih tepat, lebih optimis bahwa masa depan itu bisa kita jaga kebaikannya. Luar biasa. Sebab tanpa itu kan kita akan ada terus-menerus di dalam suasana yang anxious ya. Saya khawatir, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu perasaan itu yang saya nggak terlalu senang untuk punya. Jadi saya pingin, kalau saya khawatir sesuatu, ada sesuatu yang saya bisa Paling bikin. tidak melakukan sesuatu. Betul. Dan ternyata jalannya tidak sunyi ya. Ternyata kita bisa melakukannya bersama dengan masyarakat. Ya. Terima kasih. Terima atas kasih banyak. sesi.